Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istiawan di channel Istiawan 14. Hari ini suasananya agak beda ya guys. Aku lagi ada di Gifu Eki, Gifu Station. Jadi yang kalian lihat di video-video sebelumnya itu Gifu Station, Gifu Eki. Aku itu dari sana, dari itu. Nah, dari situ guys. Dan sekarang aku lagi di bawahnya di taman. Dan sekarang tuh lagi musim ini ya, panas ke musim gugur. Jadi suasananya agak panas, agak sejuk gitu. Tadi kalau masih di jam 2, jam 12-an panas sih. Sekarang udah mulai angin sepoi-sepoi, udah mulai enak sih. Jadi tadi aku lagi keliling di Gifu Eki. Dan sebenarnya aku mau kasih tahu ini guys. Sebenarnya istriku sekarang lagi mau ke Jepang pakai visa apa ya? Visa kunjungan keluarga, tapi yang sementara itu yang 3 bulan. Dan sekarang udah bisa guys. Kan katanya kemarin itu visa kunjungan keluarga yang sementara itu belum bisa gitu, karena belum ada visa independen aku ya, belum ada visa menetapnya, jadi belum bisa kunjungan keluarga yang menetap. Jadi untuk sementara ini istriku datang atau keluarga datang ke Jepang itu pakai visa yang kunjungan keluarga yang sementara gitu. Jadi aku di sini mau sharing gimana caranya buat visa kunjungan keluarga yang sementara guys gitu. Jadi ya sambil kalian lihat di belakang juga ada beberapa pemandangan ya buat cuci mata lah gitu. Jadi aku mau sharing beberapa proses istriku kemarin itu. Aduh, aku ketimpahan buah lagi dari atas. Istriku buat visa kunjungan keluarga atau visa kunjungan keluarga sementara gitu, visitor di situ ini ya. Jadi yang pertama itu syarat-syaratnya itu kita di sini harus punya tabungan minimalnya, aku nggak tahu berapa, tapi di beberapa tempat, di beberapa teman aku tanya itu katanya minimalnya itu. Jadi di beberapa teman aku tanya minimalnya itu 35 mang atau 35 juta gitu. Jadi nggak tahu pakemnya itu berapa, syarat harusnya itu berapa. Jadi minimalnya kita harus ada uang 35 mang atau 35 jutaan lah di ATM gitu, di ATM Jepang kita gitu. Nah, syarat yang pertama itu yang harus kita siapin dari Jepang itu fotokopi ATM Jepang kita, fotokopi yang 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya udah kita fotokopi, kita scan aja nanti hasil fotokopian itu baru kita kirim ke Indonesia bisa. Jadi fotokopi ATM Jepang selama 3 bulan terakhir gitu. Aku kan jadi ngurusnya ini sekarang di bulan 8 misalnya. Jadi harus di 3 bulan terakhir, bulan 8-nya masuk. Bulan 8, bulan 7, bulan 6. Jadi dalam 3 bulan terakhir itu minimal saldo kita di situ itu 35 mang atau 35 yen. Itu menurutku ya, opiniku ya, dari beberapa sumber, dari beberapa temen senpai yang aku tanya gitu. Kalau misalnya mau ini tanya ke imigrasinya juga nggak apa-apa sih. Kayaknya 30-20-an nggak apa-apa sih. Ya opiniku aja dan beberapa informasi dari teman, dari senpai. Dan yang syarat yang kedua itu syarat yang kedua, Juminghyou. Juminghyou itu adalah surat keterangan kita bertempat tinggal, kita memiliki alamat tempat tinggal di Jepang gitu. Itu mintanya ke Syakusho sini. Jadi kalau misalnya kita tinggal di sini dekat Syakusho, tanya aja ke Syakusho, ngurusnya itu sebesar 300 yen lah kalau nggak salah. Minta Juminghyou, terus nanti kita scan, kita kirim ke Indonesia, baru fotokopi ATM kita selama 3 bulan terakhir. Dan kemudian
Kalau di Jepang itu aja sih. Sebenarnya ada syarat lainnya kayak misalnya surat keterangan bekerja, surat keterangan berapa besar gaji selama bekerja di Jepang gitu. Ada permintaan surat itu. Kalau misalnya kita nggak penuhi Jumingyo dan fotokopi ATM. Nah, jadi aku milih yang gampang aja kemarin, fotokopi ATM sama Jumingyo itu. Kalau misalnya dua itu udah kita penuhi, udah nggak perlu yang lain-lain lagi gitu. Terus kita kirim ke Indonesia, dan di Indonesia ada beberapa formulir yang harus kita isi dari websitenya imigrasi. Kalau misalnya kita mau cari websitenya juga, nanti ntar aku linknya aku taruh bawah. Kalau misalnya enggak, ketik aja cara buat visa kunjungan keluarga ke Jepang gitu. Nanti keluar di situ ada formulirnya di situ, persyaratannya. Formulirnya sekitar berapa ya? 3-4 lembaran lah paling, 3 atau 4 lembaran. Dah itu formulirnya ada dalam bentuk bahasa Inggris dan ada dalam bentuk bahasa Jepang. Nah, ini juga guys, kalau misalnya di formulir itu ada keterangan kayak misalnya nomor pesawat, tiket pesawat, tanggal berapa pergi, tanggal berapa pulang gitu, itu ada, harus kita cantumkan di situ. Nah, kemarin aku tanya ke imigrasi, itu sebenarnya nggak harus kita pesan dulu. Sebenarnya kan aku kemarin itu bingung, gimana ya kalau misalnya kita udah pesen tiket, tiba-tiba visa Jepangnya itu nggak keluar gitu. Jadi kan nggak mungkin kita udah pesen tiket, visanya nggak keluar, bingung dong. Jadi aku tanya ke imigrasi, itu hanya formalitas gitu. Setelah visanya keluar, kita mesen tiket itu nggak apa-apa. Jadi itu kita ancang-ancang aja, kita mau pergi tanggal segini, pulang tanggal segini. Di Jepang kita mau berapa lama, 3 bulan sih ininya minimal, maksimalnya. Di Jepang kita mau kemana aja, itu sebenarnya formalitas. Jadi cantumin aja di situ tanggal pergi, tanggal berangkat, dan nomor penerbangannya. Terus setelah kita isi beberapa formulir, nah ini juga guys, aku mau sharing tips membuat jadwal perjalanan. Soalnya kemarin itu aku udah buat jadwal perjalanan sekali, dan itu nggak diterima sama pihak imigrasinya. Soalnya katanya jadwal perjalanannya itu nggak berhubungan dengan kunjungan keluarga, katanya gitu. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman semua yang mau buat jadwal perjalanan yang pakai visa kunjungan keluarga sementara ini, semua jadwal perjalanannya itu harus berhubungan dengan kunjungan keluarga. Contoh, kemarin kan aku awalnya cari di Google cara buat jadwal perjalanan di Jepang gitu kan. Cara membuat jadwal perjalanan untuk visa ke Jepang gitu kan. Yang keluar di situ nginep di hotel, pergi ke Kawaguchi, Shinjuku, gitu-gitulah, Tokyo, gitu-gitu. Nah, ternyata itu untuk buat jadwal perjalanan yang visa holiday. Jadi beda sama sekali beda. Jadi kita harus buat jadwal perjalanan yang hubungannya dengan kunjungan keluarga. Contoh, kita buat setelah sampai di Jepang tanggal berapa, terus nggak usah nginep-nginep di hotel katanya, langsung aja ke apartemen. Sebenarnya kalau kita nginep di hotel juga nggak apa-apa, cuman kan dibuat di jadwal perjalanannya itu kayak gitu aja gitu. Langsung ke apartemen, tinggal di apartemennya di mana, alamatnya di mana, dicantumin tanggal berapa, terus main di taman, kayak gitu aja, kayak simple gitu aja, kayak main di taman, terus dinner tanggal berapa, buat kafenya di mana, terus makan di mana, gitu-gitu aja. Nggak usah buat kayak ke Kawaguchi, ke mana, ke Tokyo, kemana, di hotel mana gitu. Ya kan itu terserah kitanya kan sebenarnya. Cuman di jadwal perjalanannya itu dibuat kayak gitu aja gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu jadwal perjalanan untuk kunjungan keluarga gitu. Jadi itu aja sih tipsnya. Soalnya kemarin itu kan istriku udah ke situ, udah ke imigrasi, jadwal perjalanannya nggak diterima. Soalnya yang aku buat pertama itu jadwal perjalanannya berhubungan dengan
ini berhubungan dengan kayak visa holiday gitu. Jadi ya nggak diterima, jadi suruh buat ulang gitu. Selebihnya apa ya, nggak ada sih. Kalau misalnya kayak tiket pesawat, tiket itu nggak harus dipesan dulu, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada yang harus ditanyakan, nanti kalian mau bertanya juga di kolom komentar atau via Instagram bisa ditanyakan. Mungkin itu aja sih videonya, sharing-sharing tentang pembuatan visa sementara, kunjungan keluarga sementara ke Jepang gitu. Itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sebelah aku ini mau buat ini lampu illumination, jadi aku nggak enak juga. Mereka kayak nungguin gitu tadi tuh. Jadi ya nungguin aku gitu. Ya udah guys, itu aja. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, langsung aja komen di video ini guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.